mengizinkanku terlahir kembali. Aku menolak percaya, tidak ada jalan keluar bagiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga Lin menyembunyikan barang antik. Ini sakit. The film was translated and narrated by M Media. Tuhan telah berbaik hati padaku. Dengan ruang angkasa ini, aku bisa pergi ke Henan dan menyelesaikan masalah dengan kedua sampah itu. Aku punya kepercayaan diri. Sensu kakak ipar Lin Changsheng. Kakak ipar. Gaunmu itu benar-benar indah. Di mana kau membelinya? Pasti tidak murah kan? Gaun ini. Changsheng membelikannya saat perjalanan bisnis ke ibu kota. Aku bahkan tidak bertanya berapa harganya. Aku tidak pernah benar-benar peduli tentang hal-hal seperti makanan dan pakaian. Changsheng hanya membelikannya untukku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lihatlah Changshengmu sangat baik padamu. Tidak seperti balok kayu di rumahku. Aku harus menarik telinganya, dan dia tetap tidak akan belajar. Dia benar-benar pendiam. Dia tidak pernah melakukan apapun tanpa berkonsultasi denganku. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Ayah adalah yang terbaik bagi ibu. Lin Xiaoyi putra Xiangsu. Ayah bahkan membelikanku pistol mainan. Ayah, aku ingin prokan. Peluk. Ayah. Ayah, aku sangat merindukanmu. Anak ini Double. Apakah kau menemukan ayahmu? Ibu. Lin Changsheng, kau bahkan tidak mengenali putramu sendiri. Namun kau menggendong putra kakak iparmu. Di pelukanmu mencium dan memanjakannya. Baiklah, aku akan membuatmu membayar kembali segalanya yang kau hutangkan kepada kami dengan darah dan daging. Suhu mengapa anak ini? Putraku Dabao. Bukankah seharusnya dia berada di desa, menderita dan bekerja keras dengan anaknya? Mengapa dia datang ke lembaga penelitian? Dabao, jangan takut. Ibu ada di sini. Siapa ini? Mengapa anaknya memanggil Lin Changsheng ayah? Dia sepertinya mengenal Lin Changsheng. Changsheng, aku merindukanmu. The film was translated and Tidakkah kau narrated merindukan by M ayah? Media. Pergilah panggil dia ayah. Dari mana datangnya anak jalanan kecil ini? Jangan berani-berani mengincar ayahku. Apakah ini Xia Wei? 4 tahun dan aku hampir tidak mengenalinya. Suhu. Suhu mengapa kau ada di sini? Changsheng, aku merindukanmu. Xia Bao. Lihat siapa ini. Shiosu. Kau pasti lelah dan lapar. Setelah perjalanan yang begitu jauh ini, aku akan mengambilkanmu makanan dulu. Ini adalah momen penentu. Untuk promosiku menjadi dekan, aku benar-benar tidak bisa membiarkan Suhue mengungkap pernikahan kita dan menghancurkan segalanya. Aku tidak lelah ataupun lapar. 4 tahun. Kau sudah pergi selama 4 tahun. Anak-anak dan aku telah menunggu di rumah untukmu, merindukanmu dan memikirkanmu. Sekarang, setelah aku akhirnya melihatmu, aku sangat bahagia. Kakak ipar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa wanita itu? Yang berpakaian seperti pengemis. Mengapa rasanya dia mengenal Changshengmu dengan sangat baik? Mereka adalah suami istri, tentu saja mereka saling mengenal dengan baik. Aku tidak bisa membiarkan Suhyu mengungkapkan identitasnya. Jika tidak, bagaimana aku bisa terus tinggal di sini? Aku menolak untuk kembali ke desa pegunungan kecil yang miskin dan terbelakang itu. Dia adalah kerabat dari kampung halaman. Dan dia mengalami trauma. Ada masalah. Changsheng kita pernah membantunya sebelumnya. Jadi sekarang, dia datang ke lembaga penelitian untuk mengganggu kita. Maka keluargamu benar-benar tidak beruntung. Kau mencoba berbaik hati dan membantunya. Ini justru mengakibatkan komplikasi. Sejujurnya, jika kau bertanya padaku, hal yang paling mendesak sekarang
adalah agar Chang Seung-mu berada dalam masa promosi kritisnya. Selesaikan masalah ini, segera. Jangan biarkan ini menghalangi. Xiao Su, lama tidak bertemu. Mengapa kau membawa anak-anak jauh-jauh ke lembaga penelitian? Ayo kakak ipar, biar aku ajak kau makan sesuatu yang enak. Benar. Mari kita makan dulu. Mari kita makan dulu. Kakak ipar, bisakah kau tolong jaga Xiao Wei untukku? Kau benar untuk merasa takut. Aku datang ke sini secara khusus untuk membuat kalian berdua sampah. Kehilangan segalanya. Segala sesuatu yang kau hutangkan padaku dan kedua anakku, akan kau bayar lunas? Xiao Su. Xiao Su, kau telah menempuh perjalanan jauh itu tidak mudah. Setelah kita makan, kita akan mencarikanmu penginapan untuk tinggal. Besok kita akan mengajakmu jalan-jalan. Benar. Dan kita akan membelikanmu pakaian baru. Beli sesuatu yang enak untuk dimakan. Untuk kembali dengan gaya lusa nanti. Dan naik kereta kembali ke desa. Itu akan membuat semua orang iri. Chang Seung, aku tidak berniat untuk kembali. Anak-anak dan aku benar-benar tidak bisa bertahan hidup lagi di desa. Kami datang ke sini kali ini hanya untuk tetap berada di sisimu. Tidak. Biaya hidup di kota itu tinggi. Dengan gaji Chang Seung, dia tidak mampu menghidupi dua rumah tangga. Kau wanita yang bijaksana. Kau pasti bisa memahami kesulitannya, kan? Chang Seung, aku hanya merasa kasihan padamu. Aku bersikap perhatian padamu. Itulah sebabnya aku ingin berada di sisimu untuk merawatmu. Kau juga orang yang masuk akal. Kau tidak akan mencoba merebut suamiku dan menghentikan keluarga kami untuk bersatu kembali, bukan? Ayah, aku merindukanmu. Ayah. Xiao Su, kau adalah istrinya. Sudah sewajarnya kau datang mencarinya. Hanya saja saat ini, dia sedang berada di momen penentuan untuk promosinya. Dan dia tidak bisa membiarkan gangguan apapun. Kau bisa memahami niat baik kakak ipar, kan? Aku sudah bekerja keras untuk membangun diriku. Di rumah ini, tidak ada yang boleh merusak kehidupan baikku. Kau telah melalui masa sulit bertahun-tahun. Aku pasti akan menebusnya untuk kalian berdua di masa depan. Lalu bagaimana rencanamu untuk menebus kesalahan pada kami? The film was translated Xiao Wu lihat. and narrated by M Media. Mengapa dia terlihat seperti penyelamat hidupku? Xiao Su, aku tahu. 30 yuan sebulan untuk biaya hidup memang agak rendah. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku menulis surat tiap bulan. Saat ada kesempatan, kau seharusnya bisa merasakan betapa aku merindukanmu. Selama 4 tahun terakhir, kau benar-benar diam. Aku belum menerima satu surat pun darimu. Atau satu sen pun. Bagaimana mungkin? Setiap bulan, aku menyerahkan uang dan surat-surat itu padamu. Kemana kau mengirimnya? Aku melihat bahwa kau menghidupi 2 keluarga sendirian. Dan aku takut tekanannya terlalu berat untukmu. Jeti, lagi pula Xiao Su, tidak banyak menghabiskan uang di pedesaan. Gajinya sendiri sudah cukup untuk memberi makan kedua anak itu. Aku hanya berpikir untuk menghemat uang. Untuk meringankan bebanmu. Cukup. Tidak peduli seberapa besar kita menderita. Kita tidak bisa membiarkan Xiao Su menderita. Ini. Ambil uang ini dulu. Mulai sekarang uang bulanan akan aku serahkan sendiri. Xiao Su, lihat betapa baiknya Chang Seung padamu. Kau seharusnya lebih bijaksana. Bawa kedua anak itu pulang lebih awal, begitu dia dipromosikan menjadi direktur. Dia secara alami akan membawamu ke sini untuk bersatu kembali. Benar sekali. Tidak mudah bagimu untuk melakukan perjalanan ini. Biarkan aku mengajak kalian semua makan dulu. Makan. Ayo pergi. Tunggu. Penyelamat hidupku. Akhirnya aku menemukanmu. Dia hanyalah gadis desa. Bagaimana dia bisa menjadi penyelamat Menteri Qin? Menteri Qin ini adalah pahlawan revolusioner. Suaminya adalah komandan korps. Dan putranya Lu Fei akan segera pensiun dan bergabung dengan lembaga penelitian kita. Dia tidak hanya akan menjadi rekanku, tapi dia juga saingan terbesar kau untuk promosi. Kau adalah bibi dari restoran hari itu. Nenek yang prosedak padi. Apakah ayah baik-baik saja sekarang? The film was Semua ini berkat translated ibumu and yang menyelamatkan narrated nyawaku. by M Media. Bukankah kau membawa anak-anak ke kota untuk mencari suamimu? Apakah kau menemukannya? Aku menemukannya. Hanya saja, dia tidak ingin melihatku atau anak-anak. Keparat itu. Beritahu aku namanya. Dan di unit mana dia bertugas. Aku akan menuntut keadilan untukmu.
Dekan Lin. Apakah Anda kenal suaminya? Aku. Jika dia tahu bahwa Su Hui dan aku menikah demi masa depan Lu Fei, dia pasti akan membuat keributan besar. Seluruh karirku akan tamat. Menteri Qin Xiaosu adalah kerabat saya. Xiaosu, benarkah itu? Kalian berdua tidak pernah menyebut satu sama lain sebagai suami istri di depan umum? Jika aku mengungkap identitas kita di depan semua orang, itu hanya akan mendukung citra tentang kakak ipar janda yang malang dan saudara yang baik. Hanya bercerai saja terlalu mudah bagi kalian berdua. Mereka bilang mereka kerabat, jadi kurasa mereka kerabat. Ada yang tidak beres. Mengapa mereka bersikap begitu samar? Ini beritahu nenek. Di mana ayahmu? Ayah, Double kau lapar kan? Bibi akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Biarkan anak itu bicara sendiri. Sejujurnya, beritahu nenek. Nenek akan membelamu. jika ayah bahkan tidak mengakuiku, mengapa aku harus mengakuinya? Menteri Qin. Staf sudah berkumpul semua. Kami hanya menunggu Anda untuk memulai. Baiklah. Dekan Lin. Pastikan Anda menjaga Xiaosu dan anak-anak dengan baik. Benar-benar. Ini alamat dan nomor telepon saya. Datanglah berkunjung ke tempat saya besok. Kita bisa mengobrol dengan tenang saat itu. Tentu saja. Ayo pergi. Tunggu saja. Aku pasti akan menemukan bukti kehidupan ganda Lin Changxiang. Aku akan memaku kalian berdua bajingan ke tiang kehinaan. Mari kita makan dulu. Ayo kita makan dulu. Ayo. Masuklah. Xiaosu, mengapa kau berdiri di luar? Masuklah. Aku berpakaian seperti tikus jalanan. Aku takut mengotori tempatmu dan mempermalukanmu. Apa yang kau bicarakan? Itu hanya gaun bukan? Aku akan mengajakmu ke Toserba besok untuk membeli yang baru. Ibu, apakah waktunya cukup? Kita harus menemui nenek yang besok. Apakah dia akan meremehkan kita? Aku benar-benar tidak bisa membiarkan Menteri Qian merasa sedikit pun tidak puas atau terus bertanya tentang hubunganku dengan Su Hui. Itu akan sangat buruk bagi promosiku. Kakak ipar, aku ingat, bukankah kau membeli gaun baru? Berikan pada Xiaosu untuk dipakai dulu. Tidak mungkin. Itu gaun yang kupakai saat ulang tahunku. Gaun itu harganya lebih dari 100 yuan. Aku menabung selama 3 bulan untuk membelinya. Mengapa aku harus memberikannya pada gadis kampung Su Hui itu? Kakak ipar, jangan emosi. Aku tidak bermaksud mengambilnya darimu. Ini sama seperti 4 tahun lalu. Ketika Changxiang ingin membawamu ke Henan. Aku merasa sangat buruk di dalam hati. Tapi aku tetap mendukungnya. Aku tidak mempersulitnya. Aku membawa anak-anak dan pergi. Jangan pergi. Aku yang membiayai rumah tangga ini. Aku yang memegang kendali. Masuk ke dalam. Berikan saja gaun itu pada Xiaosu. Sial, aku telah diperdaya. Wanita terkutuk itu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Xiaosu, kau salah paham padaku. Maksud kakak ipar adalah bentuk tubuh kita berbeda. Gaun ini tidak akan pas untukmu. Kakak ipar, jadi itu yang kau maksud. Jangan khawatir. Keterampilan menjahitku sangat hebat beberapa tahun terakhir ini. Aku akan mengubahnya. Itu akan pas dengan sempurna. Begitukah? Baiklah, aku akan masuk ke dalam dan mengambilkan gaun itu untukmu. Terima kasih kakak ipar. Ayo masuk. Yang satu lembut dan penuh perhatian. Yang lain lemah lembut dan penurut. Hidup dengan 2 wanita yang bisa ku perintah. Pasti sangat menyenangkan. Kita akan sarapan hangat di pagi hari. Lalu membawa anak-anak mengunjungi Bibi Qin. Lin Fangfang Putri Xiangsu. Siapa kau? Apa yang sedang kau lakukan? Siapa yang memberimu izin untuk menyentuh barang-barangku? Barang-barangmu. Lin Fangfang, apa kau sudah lupa? Siapa aku? Atau apakah kau memanggil pamanmu? Ayah, kau benar-benar pikir dia dan ibumu suami istri? Lupakan saja Pan Cime ini. Bahkan kau, ibumu dan saudaramu,
Segala yang kau makan, pakai, dan gunakan. Semuanya milikku. Kau omong kosong itu semua milik keluargaku. Itu milik ibu dan ayahku. Mungkinkah gosip yang diceritakan Bibi Li padaku sebelum aku meninggal di kehidupanku yang lalu itu benar? Ruang angkasa kirim kesadaranku ke dalam. Di kehidupanku yang lalu, Li berkata, Lin Fangfang dan Lin Xiaowei. Keduanya adalah anak Sang Sui dan Lin Changxiang. Jika aku bisa membuatnya, mengakuinya di depan wajahku, bukankah itu akan menjadi bukti terbaik dari persinahannya? Ruang angkasa kirim aku kembali. Aku sarankan kau melayaniku dengan baik. Jika tidak, aku akan memberitahu ayahku. The film was Untuk mengirimmu kembali ke desa translated besok. and narrated by M Media. Kau terus memanggilnya ayah dengan begitu penuh kasih sayang. Apakah dia benar-benar ayah kandungmu? Tentu saja dia ayah kandungku. Aku adalah anak kandung dari... Fakta bahwa pamanmu sebenarnya adalah ayah kandung Xiaowei tidak boleh diketahui oleh siapapun. Apakah kau mengerti? Urusanku bukan urusanmu. Bagaimanapun itu adalah properti keluargaku. Bahkan jika itu dibuang untuk memberi makan anjing, itu tidak akan pernah masuk ke perutmu. Lin Fangfang, Mari kita lihat bagaimana kau makan sekarang. membuang-buang makanan seperti ini akan mendatangkan karma buruk bagimu. Kau berani mengutukku. Aku akan memberitahu ayahku dan ibuku sekarang juga. Tunggu saja sampai kau ditendang kembali ke desa. Kau, sayang sekali panci mie ini terbuang sia-sia. Aku bahkan tidak merekam bukti yang berguna. Cil. Pergi. Bibikin kami datang. Akhirnya Anda sampai juga. Saya sudah menunggu Anda cukup lama. Ayo bawa anak-anak masuk. Mengapa terkunci? Rusak. Suhui pergi ke rumah Menteri Ken. Aku lupa memberitahunya. Dia sama sekali tidak boleh menyebut hubungan kita di depan Menteri Ken. Aku harus menghentikannya. Xiaosu, minumlah dulu. Pakaian benar-benar mengubah penampilan seseorang. Dengan pakaian baru itu, Anda terlihat seperti bintang yang baru turun dari poster. Kualitas gaun itu cukup bagus. Apakah suami Anda yang membelikannya? Kakak ipar membelikannya untukku. Kakak iparmu, Jiangsu itu. Ya, itu benar. Lalu apa hubungan Anda dengan Dekan Lin? Dia adalah... Xiaosu. Akhirnya aku menemukanmu. Kemarilah sebentar. Dekan Lin. Tidakkah Anda perlu mengetuk sebelum berkunjung? Menteri Ken. Mohon maaf. Xiaosu. Kakak ipar memintaku untuk mencarimu. Katanya ada masalah mendesak untuk dibicarakan. Masalah mendesak apa yang bisa terjadi? Xiaosu, dia membawa kedua anaknya untuk menemani saya. Apa salahnya dengan itu? Wanita bodoh, untuk apa kau berdiri di sana? Tolak Menteri Ken. Pergi dari sini sekarang. Apa kau takut aku akan mengungkap pernikahan kita? Aku akan membuatmu berkeringat. Baiklah, Bibikin. Aku orang asing di kota ini. Dan aku tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Jika kau tidak keberatan dengan gangguan ini, aku akan tinggal dan menemanimu lebih lama lagi. Saya sama sekali tidak keberatan. Dia bahkan tidak bisa membaca isyarat sederhana. Orang kampung benar-benar tidak punya kelas. Tunggu saja sampai kita kembali, aku akan mengurusmu. Ngomong-ngomong Xiaosu, saya punya teman seorang dokter. Dia mendengar caramu menyelamatkanku. Dan sangat tertarik. Dia ingin saya bertanya kepada Anda. Di mana Anda mempelajari teknik itu? Maksudmu manuver Heimlich? Itu diajarkan kepadaku oleh teman ayah angkatku, Paman Xiao. Dia adalah seorang profesor yang belajar di luar negeri. Dia mempelajari teknik itu di luar negeri. Bukankah kau seorang petani? Bagaimana mungkin kau mengenal profesor yang belajar di luar negeri? Sebelum aku dikirim ke pedesaan,
Aku tumbuh besar di ibu kota bersama ayah angkatku. Apakah ayah angkatmu seorang pejabat tinggi yang dikirim dari ibu kota? Jika aku bisa membuat koneksi di ibu kota, promosi akan berada dalam genggamanku. Jika ayah angkatku adalah pejabat tinggi, apakah aku akan menjadi ibu rumah tangga di pedesaan? Sayang sekali untuk Double. Dia bersekolah dasar di pedesaan, mencoba memanfaatkan koneksi ayah angkatku. Aku bukan orang bodoh yang dimabuk cinta seperti dulu. Apa bedanya di mana dia belajar? Bakat juga bisa datang dari pedesaan. Xiaowei bersekolah di sekolah dasar unggulan di Henan, meninggalkan Dabao di pedesaan. Bukankah itu agak tidak pantas? Dia memiliki kartu keluarga pedesaan. Bagaimana mungkin dia bisa menikmati fasilitas kota? Xiaosu, jika Anda ingin menyelesaikan masalah sekolah Dabao di kota, itu tidak sulit. Selama Anda bersedia untuk menyumbangkan manuver Heimlich ke sistem medis, tidak hanya akan menyelesaikan masalah sekolah Dabao, tapi kita bahkan bisa mencantumkan nama Anda di buku. Bikin kau benar-benar dermawan besarku. Aku menginginkan penempatan sekolah itu. Tapi soal pujian lupakan saja. Aku hanya menuliskan metodenya. Aku tidak punya hak untuk mengklaim pujian. Jangan dengarkan dia. Menteri King ini adalah kehormatan besar. Namanya harus ada di sana. Su Hui dan aku adalah suami istri. Mencantumkan namanya sama dengan memberiku muka. Itu pasti akan membantu karirku. Dekan Lin, apa sebenarnya hubungan Anda dengan Xiaosu? Mengapa saya merasa Anda lebih peduli pada pencantuman nama ini daripada Xiaosu sendiri? Aku hanya berpikir itu hal yang baik. Dan aku ikut senang untuknya. Xiaosu katakan padaku. Kerabat seperti apa Anda dan Dekan Lin sebenarnya? Mengapa saya merasa ada yang tidak beres di antara kalian berdua? Kita sebenarnya bukan kerabat. Kita adalah Keluarga kita adalah keluarga. keluarga. Benar sekali. Kalian keluarga. Lalu bagaimana dengan Jiangsu? Cepat bantu aku keluar dari sini. Masa depanku tidak boleh hancur karenamu. Mempertahankan dua rumah tangga. Tahu rasa takut sekarang. Aku akan menunggu untuk melihat pembalasanmu. The film was Paman, ayo kita pulang. translated and narrated by M Media. Dia menindas kita. Jadi kita akan mencobatnya. Saat kebenaran terungkap, mari kita lihat bagaimana dia menjelaskannya. Aku tidak berjuang dalam pertempuran ini sendirian. Apa yang baru saja Anda panggil Dekan Lin? Paman, Jadi seperti itu keluarga kalian. Pasti pikiran saya yang sedang kacau. Xiaosu, aku sudah cukup merepotkan Menteri Ken. Sudah waktunya untuk kembali. Kakak ipar masih menunggu di rumah. Selalu ada hari lain. Pertama aku akan memutus jalanmu menggunakan pamanmu. Dan kakak iparmu sebagai kedok. Bikin aku sudah menyita terlalu banyak waktumu hari ini. Setelah aku selesai menulis metodenya, aku akan kembali merepotkanmu. Mengapa Anda bersikap begitu sopan? Tidak apa-apa, keluarga kami tinggal sangat dekat. Bawa kedua anak itu. Dan datanglah kemari untuk mengobrol dengan saya. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Ayo pergi. Ini, ambil permen untuk anak-anak. Di mana kakak iparku? Mengapa aku tidak melihatnya? Dia mengalami gegar otak ringan. Dia harus tinggal di rumah sakit untuk observasi. Aku terburu-buru mencarimu. Aku ingin bertanya padamu. Mengapa kau memukul Fang Fang? Jika kau marah, lampiaskan padaku saja. Kau main tangan pada seorang anak. Orang tua macam apa yang melakukan itu? Lin Changxiang, di dalam hatimu, apakah seperti itu orang yang kau pikirkan tentang diriku? Ikutlah denganku. Pagi ini, saat dia sampai di rumah, dia berkata, barang-barang di sini, semuanya milikmu dan ibunya. Bahkan jika kita melemparkannya ke anjing, itu tidak akan menyentuh bibir kami. Lalu, dia mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke dalam panci. Aku sama sekali tidak memukulnya. Aku hanya memberinya sedikit dorongan. Tapi Fang Fang bilang kau memukulnya. Bagaimana mungkin seorang anak berbohong? Kau percaya padanya dan tidak padaku. Baiklah, bahkan jika dia tidak berbohong. Lalu, mengapa dia berkata, halaman ini adalah rumahmu dengan kakak iparku? Apa yang telah kau lakukan untuk mengkhianatiku? Tentu saja tidak. Xiaosu, perasaanku padamu. Apakah kau belum memahaminya? Siapa yang kau ragukan? Kau tidak seharusnya meragukanku. Aku ingin mempercayaimu. Tapi anak-anak tidak berbohong. Apa yang dia katakan membuatku curiga. Lihat dirimu.
masih bersikap seperti anak kecil. Fang Fang telah dimanja oleh kakak ipar. Dan dia menganggapku sebagai sosok ayah. Jadi dia tidak sengaja kehilangan tata krama. Jika kau ingin bertengkar dengan seorang anak, bukankah kau takut menjadi bahan tertawaan? Berhenti menyeringai. Aku tidak mudah dibodohi. Sehari sebelum kemarin di aula, hari ini di tempat bibikin, kau bahkan tidak mau mengakuiku. Lin Changxiang, kapan kau menjadi kakak iparku? Aku tidak memanggilmu begitu. Dabao yang melakukannya. Baiklah, Dabao hanya mengoceh. Mengapa kau tidak menjelaskannya dengan jelas? Di depan bibikin, Lin Changxing kita adalah pasangan suami istri. Mengapa kita harus tetap berada dalam bayang-bayang? Xiaosu, karena kau tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Aku akan membuktikan dengan tindakanku. Betapa aku peduli padamu. Betapa aku menginginkan dan mencintaimu. Lin Changxing, apa yang kau lakukan? Xiaosu, aku sangat merindukanmu. Kau juga merindukanku, bukan? Lepaskan ibuku. Paman, mengapa kau menahan ibuku? Apakah kau menindas ibuku? Paman berhenti menindas ibuku. Aku hanya bermain dengan ibumu. Ibu jangan takut. Kita akan pergi meminta bantuan. Dabao. Dabao, jangan berteriak. Dabao. Tolong. Tolong. Untung anak-anak membantuku. Sampah. Mari lihat bagaimana kau menjelaskan ini ke tetangga. Tolong. Tolong. Dabao, cepat kemari. Jika kau terus berteriak seperti itu, Tunggu, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? tidak ada apa-apa. Hanya bermain-main dengan anak-anak. Bukankah itu anak dari auditorium? Tidak ada apa dengan kalian berdua? Apa yang terjadi dengan luka di wajahmu? Lukanya sangat dalam. Apakah Anda bertengkar dengan istri Anda? Anak-anak tetaplah anak-anak. Mereka tidak tahu kekuatan mereka sendiri saat bermain. Maaf soal itu. Kami mengganggumu. Tidak apa-apa, bukankah kerabat? Menginap selama beberapa hari. Tidak apa-apa. Bubar, ayo pulang dan masak makan malam. Bubar. Takut sekarang. Ini baru permulaan. Dabao. Jangan berteriak, kau dengar. Aku hanya sedang bermain dengan ibu, dan aku adalah ayahmu. Bukan pamanmu. Apakah kau mengerti? Lalu jika aku memanggilmu ayah di luar, apakah kau berani menjawab? Nadia menanyakan pertanyaan padamu. Jika dia memanggilmu ayah di depan umum, apakah kau berani menjawabnya? Ayo masuk, ada yang ingin kukatakan padamu. Aku ingin mendengar. Kebohongan apa lagi yang bisa kau buat? Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan-katakan di sini. Aku takut jika aku masuk ke dalam. Kakak iparku akan kehilangan rasa sopan santunnya lagi. Di depan anak-anak. Jangan panggil aku begitu. Mari bicara soal pekerjaan. Bisakah kau membawa anak-anak kembali ke desa dulu? Kesempatan itu ada di sini. Ruang angkasa The film was perekaman. translated and narrated by Kau ingin Emily. aku membawa anak-anak kembali ke desa, agar kau bisa tinggal bersama kakak iparku. Apakah rumor di desa itu benar? Rumor apa? Semua orang di desa mengatakan, kau menggunakan alasan merawat kakak iparku untuk benar-benar terlibat dalam hubungan gelap hidup bermuka dua. Mereka juga mengatakan bahwa Lin Fangfang dan Lin Xiaowei adalah darah dagingmu sendiri. Omong kosong. Itu adalah karangan. Itu adalah kampanye hitam. Lalu, mengapa kau tidak berani mengakuinya di depan umum? Mengapa kau ingin aku dan anak-anak kembali ke desa? Jika kau tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, aku akan ke lembaga penelitian menanyakan kebenarannya pada atasanmu. Dengarkan aku. Ada kesalahpahaman di sini. Dulu saat kakak ipar membawa kedua anak itu untuk mengikutiku ke Henan, ada beberapa kali unit mengadakan acara yang mengharuskan anggota keluarga hadir. Kakak ipar pergi. Seiring berjalannya waktu, orang-orang salah mengira dia sebagai dirimu. Jadi, Sehingga, semua orang mengira kalian adalah pasangan suami istri. Kau membiarkan kesalahpahaman itu terus berlanjut, dan hidup bersama seolah-olah kalian adalah suami istri. sama sekali tidak.
Kakak ipar dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan yang tidak pantas. Apalagi hal seperti hidup bersama sebagai suami istri. Jika kau tidak percaya, tanyakan saja pada orang-orang. Selama bertahun-tahun ini Xiangsu dan aku tidak pernah memiliki hubungan intim. Kami juga tidak pernah mengaku sebagai suami istri. Jika Su Hui benar-benar ingin mengejar masalah ini, aku tidak takut. Dia benar-benar menutupi jejaknya dengan sempurna. Hanya berdasarkan Dabao yang memanggilnya paman. Aku benar-benar belum berhasil memaku dirimu ke tiang kehinaan. Aku masih perlu mencari kesempatan. Shiosu, kau tahu, kakakku meninggal lebih awal. Kakak ipar itu rapur. Dan keponakan-keponakan masih muda. Sumber dayaku terbatas. Jadi aku harus memintamu untuk sedikit bersabar. Dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Yakinlah begitu aku dipromosikan menjadi direktur, aku pasti akan memberikan kompensasi yang layak untukmu. Aku akan mengumumkan statusmu kepada semua orang. Jangan coba-coba membodohiku dengan janji kosong ini. Jika kau ingin memberikan kompensasi kepadaku, 2.000 yuan. Selalu saja tentang uang. Apakah kau terobsesi dengan uang? 2.000 yuan. Apa kau tahu seberapa besar jumlah uang itu? Aku mau. Tunjangan bulananmu adalah 150 yuan. Itu 1.800 yuan setahun. 2.000 yuan. Bahkan tidak sampai setengah dari tunjangan 3 tahunmu. Jika kau tidak setuju, aku akan pergi ke atasan lembaga penelitian dan bertanya. Apakah permintaan ini tidak masuk akal? Kau, baiklah. 2.000 kan? Setelah kau mendapatkan uangnya, kau harus segera membawa anak-anak dan kembali ke desa. Mulai sekarang tanpa izinku, kau tidak diizinkan datang ke lembaga penelitian. Tidak masalah. Uangnya ada pada kakak ipar. Aku akan mengambilkannya untukmu. Ibu, apakah kita akan kembali ke desa? Siapa yang mau kembali ke gubuk itu? Kami tidak akan kembali untuk menderita. Ibu-ibu baru saja berbohong. Itu tidak disebut berbohong. Ini disebut Strategi, seperti Zhou Tulian. Menggunakan taktik untuk menghadapi musuh. Ibu-ibu luar biasa. Ibu sangat hebat. dengan 2.000 yuan. Dan kau belajar di kota. Kami akan lebih percaya diri. Apa yang terjadi? Mengapa wajahmu? Berapa banyak uang di buku tabunganmu sekarang? Su Hua setuju untuk membawa anak-anak kembali, tapi dia menginginkan 2.000 yuan. Dia tidak akan pergi sampai mendapatkan uang itu. Apa? 2.000 yuan? Mengapa dia tidak merampok orang saja? Berikan buku tabungannya dulu. Aku akan pergi menarik uangnya. Aku tidak ingin melihatnya bahkan untuk 1 hari lagi. Aku menabung 4 tahun untuk 1.500 yuan. Sekarang aku harus memberikan semuanya. Dan membayar tambahan 500 lagi di atasnya. Mengapa? Chang Zeng, jangan cemas. Aku tidak mencoba berpikiran buruk tentang orang lain. Hanya saja Su Hiu, seperti orang yang berbeda sekarang. Mungkinkah dia bertemu dengan orang yang tidak benar, sehingga berubah seperti ini? Apa maksudmu? Dia berselingkuh dariku. Chang Zeng, aku hanya menebak. Su Hiu seharusnya bukan orang seperti itu. Aku bekerja sampai mati di lembaga penelitian. Dan dia malah memberiku topi hijau. Jika ini benar, aku akan membuat dia dan pria selingkuhannya itu menyesal telah dilahirkan. Chang Zeng, Apa yang telah kau lakukan di belakangku di desa? lepaskan aku. Aku bertanya apa yang kau lakukan di belakangku di desa. Apa yang kau lakukan dengan pria itu? Kau berselingkuh dengan Xiang Sui. Tapi kau berani memfitnahku. Ruang angkasa Palu. Sialan, kau berani memukulku. Aku akan membunuhmu lebih dulu. Wanita ini benar-benar mencoba membunuhku. Berani menyelinap ke rumah kami. Aku akan menghabisimu. Ini aku. Tenanglah. Suara apa itu? Tolong, seseorang tolong. Tangkap pencuri itu. Sepertinya itu terjadi di tempat Dekan Lin. Pencuri macam apa yang begitu berani? Mencuri dari lembaga penelitian. Ayo kita lihat. Tolong tangkap pencurinya. Tolong aku. Tolong aku.
Tangkap pencurinya. Tangkap pencurinya. Masalah ini sudah meledak. Bagaimana aku menjelaskan hubunganku dengan Suhue? Aku harus segera pergi. Tangkap pencurinya. Suhue ini aku. Dekan Lin Xiangzu. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Apakah kalian menangkap pencurinya? The Selesai. film was translated and narrated by M Media. Dekan Lin, Dekan Lin. Suhue lihat. Ini aku Lin Changshen. Ini bukan pencuri. Ini bukan pencuri. Itu suara Dekan Lin. Suara itu tadi, sepertinya bukan suara Xiangxue. Itu kerabat dari keluarga Dekan Lin. Orang yang datang ke auditorium. Memperlakukan kerabat seperti pencuri di tengah malam. Mungkinkah ini? Dobrak pintunya dengan cepat. Cepat. Dekan Lin. Buka pintunya. Dekan Lin buka pintunya. Suamiku cepat hancurkan pintunya. Mari kita lihat bagaimana kau menjelaskan ini sekarang. Dengarkan penjelasanku. Chang Xiang. Chang Xiang itu bukan pencuri. Chang Xiang, ini aku telah menyebabkan bencana besar. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana perasaanmu? Apakah kau baik-baik saja? Tolong aku. Tolong aku. Tidak terluka cukup parah. Ruang angkasa batu. Lin Chang Xiang, kau pantas mati. Apakah kau baik-baik saja? Apa yang harus kulakukan sekarang? Jangan mati. Apa yang terjadi di sini? Ini. Aku tadi berada di dalam kamar. Dia tiba-tiba menerobos masuk ke kamarku. Dan mencekikku, aku tidak tahu itu dia. Aku pikir itu pencuri. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mungkin Dekan Lin, pria yang baik, akan berlari di tengah malam untuk mencekik kerabatnya sendiri? Ibu, apakah orang jahat itu tertangkap? Aku takut. Aku takut. Jangan takut, ibu ada di sini. Ibu jangan mati. Ibu jangan menakuti kami. Jangan takut, ibumu pasti pingsan karena syok. Anda di sana. Cepat bawa Dekan Lin ke rumah sakit. Cepat bantu dia berdiri dulu. Bantu dia ke sofa untuk beristirahat sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Chang Zeng. Kau akhirnya sadar. Apakah ada yang sakit? Apakah kepalamu sakit? Su Yu, wanita terkutuk itu. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Sakit. Kenapa kepalaku sakit sekali? Tentu saja sakit. Kau butuh 8 jahitan. Tengkorakmu retak 3 cm. Dokter bilang kau mengalami gegar otak ringan. Selama beberapa hari ke depan, kau harus berbaring dan beristirahat. Jangan banyak bergerak. Dia tidak memukul kepalaku. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Wanita sialan itu berselingkuh dariku, mencuri uangku, dan sekarang berani menyakitiku. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Kau tidak akan membiarkan siapa pergi. Anda pasti Dekan Lin, kan? Aku. Seseorang di biro menyerahkan diri. Mengaku telah menyerang seorang peneliti. Kami di sini untuk menyelidiki situasinya. Siapa yang melaporkan ini? Suhue. Dekan Lin, mohon bekerja sama dengan penyelidikan ini. Beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi. Apa hubungan Anda dengan Suhue? Mengapa dia memukul Anda? Di mana itu terjadi? Ini bukan penyerahan diri. Dia jelas menggunakan polisi untuk memojokkanku. Semuanya hanya salah paham. Aku baik-baik saja. Tolong lepaskan dia. Apa yang kau bicarakan? 2 tulang rusukku patah. Dan aku mengalami gegar otak. Memukul seorang peneliti adalah kejahatan serius. Dia harus ditangkap. Beri dia hukuman 3 atau 5 tahun. Diam, kau tidak punya hak bicara di sini. Apa? Apa maksudmu aku tidak punya suara? Aku. Jangan lupa posisimu. Ini bukan urusanmu. Pergi. Ini kamera. Apa hubungan Anda dengan Dekan Lin? Apakah Anda istrinya? Aku adalah.
Dia jelas terlihat seperti ingin segera menjebloskan Suhu ke penjara. Mengapa dia tiba-tiba lari? Pasangan ini mencurigakan. Mungkinkah? Pak Polisi, maaf telah membuang waktu Anda. Lukaku hanya karena terjatuh. Tolong, lepaskan Suhu secepat mungkin. Karena Dekan Lee tidak mengajukan tuntutan, saya akan pergi. Beristirahatlah. Untung aku beraksi cepat. Aku harus segera mengeluarkan Suhu dari sini. Kantor polisi. Kapten Zheng, apakah sudah selesai diperiksa? Apakah aku akan masuk penjara? Tidak. Lin Changxiang mengatakan lukanya disebabkan oleh terjatuh. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Dia cukup atletis kalau begitu. Mampu mematahkan 2 tulang rusuk di punggungnya sendiri dan meretakkan tengkoraknya 3 cm. Kapten Zheng, saya sudah mengajukan laporan. Apakah akan ada catatannya? Ya, akan ada catatan resmi. Bagus selama ada catatannya. Terima kasih atas bantuannya. Tidak masalah. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Itu satu bukti lagi. Lin Changxiang, pembalasanmu akan segera tiba. Aku benar-benar meremehkannya. Dia memukulmu seperti itu. Dan dia masih berani melaporkannya ke polisi. Bagaimana dia bisa menjadi begitu licik? Apakah ada pria di belakangnya yang mengendalikan semuanya? Pria apa? Pria apa? Bicara yang jelas. Kau tahu siapa yang kumaksud? Kau tahu betul. Xiaosu. Chang Zheng bekerja keras di lembaga penelitian. Bahkan jika kau kesepian, kau setidaknya harus menceraikannya. Sebelum kau mulai bertingkah, bagaimana bisa kau mengharapkan Chang Zheng bisa bangkit setelah ini? Kau terlalu ikut campur. Itu karena menyebarkan rumor dan bicara omong kosong. Pria apa? Bicara yang jelas katakan. Katakan, Chang Zheng selamatkan aku. Pria apa bicara? Chang Zheng. Chang Zheng. Dokter, seseorang panggil dokter. Sohyu kau. Aku akan mengajarimu untuk menyemburkan kotoran. Aku akan mengajarimu untuk menyebarkan rumor. Aku akan merobek mulutmu. Jangan berkelahi. Ini rumah sakit. Apa yang Anda pikir sedang Anda lakukan? Baiklah. Aku akan berhenti. Panggil kantor keamanan ke sini sekarang. Tangkap dia dan bawa ke polisi. Pergi. Pergi sekarang. Aku menunggu polisi datang menjemputku. Anda sombong, tunggu saja. Tidak apa-apa. Chang Zheng. Dia terlalu sombong. Beri dia pelajaran. Benar, jangan biarkan orang jahat lolos. Dia perlu diberi pelajaran. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ini hanya perselisihan keluarga. Kenapa memanggil kantor keamanan? Apa kau sudah gila? Jika keamanan datang, bagaimana kita menjelaskan siapa kita? Ya, ini semua hanya kesalahpahaman. Ini semua hanya kesalahpahaman. Maaf atas keributan ini. Saya mohon maaf. Ayo, bubar, ayo, bubar. Kamerat Anda terluka parah. Apakah Anda yakin tidak perlu memanggil keamanan? Tidak. Ya. Segera beritahu kantor keamanan. Panggil polisi. Kau memukulku. Kau sudah melampiaskan amarahmu. Kami tidak akan menuntutmu. Apalagi yang kau inginkan. Saya adalah istri seorang peneliti. Saya membesarkan anak-anak saya di desa sendirian. Saya harus menjual darah saya sendiri untuk bertahan hidup. Saya tidak pernah mengeluh. Namun kau berani menyebarkan rumor di depan wajahku, mengatakan saya terlibat dengan pria lain. Jika aku tidak memukulmu, siapa lagi yang harus kupukul? Aku hanya mendengarnya dari orang lain. Saya dengar. Baiklah. Maka, saya akan meminta polisi untuk menyelidikinya. Dan jika polisi tidak mau menanganinya, saya akan meminta pimpinan lembaga penelitian menyelidikinya. Saya ingin melihat apakah pimpinan lembaga penelitian akan hanya duduk diam dan menonton saat istri seorang peneliti seperti saya difitnah. Suhu, ini hanya salah paham kecil. Bisakah kita hentikan ini sekarang? Kesalahpahaman. Mengapa tidak biarkan semua orang di sini jadi hakim? Mereka menyebarkan rumor tentang saya. Lalu mereka menyebutnya kesalahpahaman. Apakah kau pikir ada yang akan mempercayainya? Bagaimana saya bisa mengangkat kepala di depan umum? Bagaimana anak-anak saya bisa hidup? Kau melemparkan lumpur padaku di depan semua orang. Dan kau membuat rumor kotor. Jika kau terus mendesakku, aku akan melawanmu sampai mati. Anda juga seorang wanita.
Namun Anda memfitnah wanita lain seperti ini. Anda benar-benar kejam. Jangan khawatir Kamerat. Pimpinan lembaga penelitian pasti akan memberimu keadilan. Terima kasih semuanya. Saya akan mencari pimpinan lembaga penelitian sekarang juga. Suhue, jangan gegabah. Xiao Su, aku minta maaf padamu. Aku hanya mendengar beberapa hal dari orang lain. Jika rumor ini ada sumbernya, maka saya harus mencari pimpinan The lembaga film was penelitian translated dan and mencari tahu narrated kebenarannya. by M Media. Xiao Su, aku minta maaf. Aku mengarang semuanya, aku salah. Kau boleh memukul atau memaki sesukamu. Karena kau ingin meminta maaf. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah. Dan tampar dirimu sendiri 10 kali untuk meminta maaf kepadaku. Kau bermimpi. Baiklah. Aku setuju. Jangan lupa posisimu. Apa kau bahkan punya hak untuk membuat keributan? Baiklah. Aku akan berlutut. Xiao Su. Aku minta maaf, aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku mohon maafkan aku. Dia pantas mendapatkannya. Menyebarkan rumor tentang pasangan seorang peneliti, lalu berlutut untuk meminta maaf. Itu terlalu ringan untuknya. Tidak terburu-buru. Pembalasan baru saja dimulai. Kita akan menyelesaikan perhitungan kita secara perlahan. Xiao Su. Aku sudah minta maaf padamu. Kau harus memaafkan kami sekarang kan? Meminta maaf adalah hal paling minimal yang bisa kau lakukan. Jika kau ingin aku melepaskanmu. Aku punya 2 syarat. Pertama, uang yang kau janjikan padaku. Aku harus melihatnya sekarang juga. Kedua, carikan aku pekerjaan. Apa maksudnya itu? Kau ingin tetap di sini? Aku sudah bekerja membanting tulang di desa. Dan pada akhirnya, kau masih memfitnahku terlibat dengan pria lain. Aku akan tetap di sini. Aku akan membiarkan kalian semua melihat dengan jelas. Apakah aku orang seperti itu? Tidak, kau harus pergi. Baiklah, kita akan bertemu di lembaga penelitian. Aku setuju. Tapi, tunggu sampai aku keluar dari rumah sakit. Oke. Tidak, ini harus diselesaikan besok. Jika tidak, kita akan bertemu di lembaga penelitian. Beri jalan, tolong beri jalan. Komandan batalion. Bertahanlah. Komandan batalion. Gawat, dia kehilangan terlalu banyak darah. Kita harus segera transfusi darah dan hentikan pendarahannya. Apa golongan darahnya? RH negatif. Bagaimana bisa golongan darah itu? Itu terlalu langka. Bank darah tidak memiliki golongan ini. Saya akan menghubungi stasiun radio kota. Kita akan mencari golongan darah ini ke seluruh kota. Sudah terlambat. Dia kehilangan terlalu banyak darah. Dia tidak akan selamat. Pasti ada cara lain kan? Komandan batalion adalah pahlawan perang. Dia adalah kebanggaan seluruh batalion kita. Pria yang begitu baik. Dia tidak bisa mati begitu saja. Tanpa darah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ambil darahku. Aku bergolongan darah RH negatif. Benarkah? Nona muda Anda memiliki golongan darah ini. Aku punya catatan donor darahnya. Ruang angkasa. Sertifikat. Bagus perawat. Bawa dia untuk mengambil darah dengan cepat. Kamerat, silakan ikuti saya. Tidak. Dia pingsan, bawa dia ke ruang gawat darurat. Kamerat, kesehatan Anda sendiri sangat buruk. Namun Anda masih bersedia mendonorkan darah untuk menyelamatkannya. Itu benar-benar mengagumkan. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Lagi pula, dia adalah pahlawan perang. Jangan pergi terburu-buru begitu. Beristirahatlah sejenak. Tunggu, saya akan membelikanmu makanan untuk memulihkan tenaga. Sudah terlambat. Kedua anakku masih di rumah. Aku harus segera kembali. Kalau begitu saya akan mengantarmu. Benar, Kamerat. Bolehkah saya tahu namamu? Saat pasien pulih, dia harus berterima kasih kepada penyelamatnya. Tidak perlu. Aku yang menyelamatkannya. Aku tidak mengharapkan imbalan apa. Chang Zeng, aku sudah menarik semua 2.000 yuan. Apakah kau benar-benar berniat membiarkannya tinggal? Aku bekerja sangat keras untuk bisa bersamamu.
Aku tidak ingin berpisah lagi. Tidak bisakah kau mengusirnya saja? Apa kau mencoba membuat ini semakin buruk? Jika bukan, karena rumor yang kau buat, bahwa Su Wen menemui pria lain, bagaimana mungkin kita berakhir dalam kekacauan ini? Itu semua perbuatan ibuku. Kau juga ada di sana. Cukup. Jika kau terus membuat keributan, kau akan dipulangkan lebih dulu. Tidak, aku tidak akan pergi. Dulu, jika aku tidak mengira bahwa kau telah tewas dalam tugasmu. Orang tuamu tidak takut aku menggugurkan kandungan dan memaksaku menikah dengan saudaramu. Kita tidak akan melewatkan kesempatan kita. Pada akhirnya, Su Hyo hanya lebih beruntung. Aku melihat semua pengorbananmu. Jiozhu, mari kita lihat masa depan. Begitu aku dipromosikan menjadi direktur, aku akan memberimu status resmi. Kedua pezina itu memamerkan hubungan gelap mereka di siang bolong. Bukankah mereka takut merusak moral anak-anak? Di mana uangnya? Semuanya ada di sini. Aku percaya padamu untuk mengurus semuanya, kakak ipar. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pencarian kerjaku? Aku menemukan satu. Rumah sakit butuh seseorang untuk membersihkan toilet 30 yuan sebulan. Kau mau atau tidak? Jika kau tidak tahan dengan kesulitan, pulang saja ke desa. 30 yuan hanya untuk membersihkan toilet di desa kita. Orang-orang akan memperebutkannya. Aku akan The film was melakukannya. Aku pasti translated akan melakukannya. and narrated Kapan aku by mulai? Media. Minggu depan. Baiklah, aku akan membawa anak-anak untuk makan anak terlebih dahulu. Mengenai uang ini, aku akan menyimpannya dengan baik. Chang Zeng, aku benar-benar tidak tahan lagi. Dia tidak hanya mengambil semua uang yang susah payah kita tabung, masih bersikap sombong. Begitu aku menjadi direktur, aku akan menceraikannya. Sungguh aku. Kau tidak sedang hamil kan? Chang Zeng, aku sedang mengandung anak kita. Kenapa harus terjadi sekarang? Selagi belum ada yang tahu, cepat cari obat untuk mengatasinya. Kau bilang kau tidak menginginkannya. Ini adalah anak kita. Aku tidak ingin menggugurkannya. Aku sudah 30 tahun. Bagaimana jika aku tidak bisa hamil lagi nanti? Jangan lupakan status kita. Kau adalah kakak iparku, dan aku adalah adik iparmu. Lagi pula, Su Hui jelas mencurigai kita. Apa kau ingin menyerahkan bukti itu langsung ke tangannya? Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Jangan sedih. Anak ini datang di waktu yang salah. Lagi pula, bukankah kita masih punya Xiao Wei dan Fang Fang? Tapi mereka bukan anakmu. Apel, Tidak. Aku keceplosan. katakan sekali lagi. Maksudku, Xiao Wei dan Fang Fang adalah darah dagingmu. Tapi, kau hanya paman mereka secara nama. Aku ingin punya satu lagi. Supaya sejak mereka lahir, mereka bisa dengan sah memanggilmu ayah. Jiozhu, aku mengerti hatimu. Hanya saja, anak ini benar-benar datang di waktu yang salah. Lakukan saja ini. Tunggu sampai aku dipromosikan menjadi direktur. Lalu aku akan menceraikan Su Hui dan menikahimu dengan layak. Saat itu kau bisa punya anak sebanyak yang kau mau. Tapi kali ini, aku masih butuh kau membantuku sekali lagi. Oke. Menukar seorang anak demi kasih sayangnya seumur hidup adalah kesepakatan yang adil. Sakit sekali, aku tidak tahan, sakit sekali. Sakit sekali. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku harus mengikuti mereka. Ruang angkasa tarik kembali. Siapa anggota keluarga Xiangzu? Pasien mengalami keguguran dan pendarahan hebat. Ini formulir persetujuan operasi. Anda harus segera menandatanganinya. Mengapa hubungan dengan pasien tidak diisi?
Siapa Anda baginya? Apakah itu penting? Tentu saja itu penting. Pasien perlu menjalani histrektomi. Dan sebelum operasi, sebaiknya suami yang menandatangani formulir persetujuan. Apakah Anda suaminya? Aku. Zhang Sui hamil. Tuhan itu adil. Bukti itu diserahkan kepadaku di atas piring perak. Ayo akui saja dasar sampah. Aku sedang menunggu untuk merekam ini. Aku yang akan menandatanganinya. Lakukan apapun yang dikatakan dokter. Aku akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Berikan uang agar Xiang Zhi pergi ke dokter elegan untuk aborsi. Bagaimana ini bisa terjadi di saat yang begitu kritis? Di kehidupan masa laluku, Xiang Sui melangkahi aku dan nyawa kedua anakku untuk menikmati kesuksesannya. Di kehidupan ini adalah pembalasannya. Mendekatlah, kumpulkan lebih banyak bukti. Siapa di sana? Aku pikir aku melihat Su Hui. Tapi tidak ada siapa-siapa di sini. Mungkinkah kebencianku begitu kuat? Sampai aku berhalusinasi. Reaksi Lin Changjiang terlalu tajam. Untung aku punya ruangku. Ibu, aku ingin buang air kecil. Ibu, aku tidak bisa melihat apa-apa. Tutup matamu saat kau buang air kecil. Seperti ini, kau akan segera tertidur. Tidur, waktunya tidur. Anak-anak yang baik. Namun, bagaimana aku harus menangani ini? Zhang Zui telah membayar harganya. Lin Changxiang, sudah waktunya kau membayar hargamu juga. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Minumlah. Jangan marah. Tentang malam operasimu. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku disergap. Seseorang menyiramkan sember air seni padaku. Dan aku bahkan tidak bisa melihat siapa itu. Kepalaku juga dipukul. Dengan semua keributan itu, gegar otakku menjadi semakin parah. Keparat mana yang melakukan ini? Kakak ipar, aku dengar kau hamil dan mengalami keguguran. Dan hampir kehabisan darah di pinggir jalan. Seseorang membawamu ke rumah sakit untuk mengangkat rahim. Apakah ini benar? Bagaimana bisa seorang janda hamil? Janda hamil. Itu sangat tidak tahu malu. Zaman apa ini? Ini disebut kebebasan cinta. Itu hanya berlaku jika orang lain tidak memiliki istri. Jika dia memiliki istri, bigami adalah kejahatan serius. Kakak ipar anak, siapa ini? Setelah kejadian sebesar ini, mengapa pria itu tidak datang untuk menemanimu? Apakah dia menolak mengakuimu? Atau dia menolak mengakui kehamilan itu? Tutup mulutmu. Kakak ipar jangan takut. Dengan aku dan Chang Xin di sini, kami tidak akan membiarkanmu disalimi. Beritahu aku nama pria itu. Dan di mana dia tinggal. Aku akan menyeretnya ke sini sekarang juga. Setelah kejadian sebesar ini, dia harus bertanggung jawab. Kau sudah sangat menderita. Kau harus membuatnya membayar. Benar, jika dia berani menolak, kita akan memanggil polisi dan menuduhnya melakukan penyerangan. Kakak ipar jangan. Kakak ipar, jangan lari. Aku juga seorang wanita. Kita para wanita. Kita harus saling membantu. Beritahu aku dengan cepat. Siapa nama pria itu? Di mana dia tinggal dan apa pekerjaannya? Jika dia tidak mau bertanggung jawab, kami akan melaporkannya ke polisi. Diam. Chang Xiang, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau mencoba membuat kakak ipar menelan keluh kesahnya? Kau tidak mungkin tahu siapa pria itu, bukan? Berhenti bicara omong kosong. Kakak ipar baru saja selesai operasi. Dia perlu istirahat. Keluar sekarang.
Aku tidak salahkan. Kakak ipar sudah menjanda selama 4 tahun. Dan tiba-tiba dia hamil dan dalam kondisi seperti ini. Sebagai keluarganya, kami tentu tidak bisa membiarkannya disalimi. Apakah dia akan menyeret tubuh yang hancur ini? Dan tetap menjanda selamanya. Saya mencoba membantunya karena kebaikan, tapi dia bahkan tidak mau bicara sepatah kata pun. Pasti karena dia tidak setia. Bermain di luar dan membuat dirinya hamil. Aku dengar dia pergi ke dukun desa untuk mendapatkan obat kuat guna menggugurkan kandungan. Jika itu kehamilan yang sah, akankah dia harus mempertaruhkan nyawanya seperti ini? Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Keluar kalian semua keluar. Hentikan. Jangan ganggu istirahat pasien. Ayo pergi. 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 Aku juga tidak ingin mengganggu istirahat kakak ipar. Tapi aku tidak tahu mengapa kakak ipar begitu memusuhiku. Seolah-olah aku mencuri prianya. Jiusu berhenti menebak-nebak. Jika kakak ipar tidak mengatakannya, dia punya alasannya sendiri. Kakak ipar kau tidak mungkin. Benar-benar menemukan pria beristri bukan? Bukan maksudku untuk terlalu banyak bicara. Tapi mengapa kau harus mencari seseorang yang sudah beristri di masa lalu? Itu akan membuatmu ditenggelamkan di sungai. Keluar-keluar. Darat. The film Chang was Zeng. translated and narrated by M Media. Chang Zeng. Darah, banyak sekali darah. Tunggu saja. Pembalasan yang sesungguhnya masih akan datang. Ibu, tidak bisakah ibu mencari orang lain untuk mengurus ibu dan ayah? Beberapa hari terakhir ini, aku berada di rumah sakit untuk merawat kalian berdua. Aku bahkan belum mengerjakan paper liburanku. Kau masih gadis muda. Mengapa kau harus belajar begitu banyak? Kau cukup jaga aku dan ayahmu dengan baik. Saat kau besar nanti, aku akan meminta ayahmu mencarikan seorang peneliti untukmu. Lalu seperti aku. Jiusu. Jiusu. Jiusu, aku minta maaf. Akulah yang mengecewakanmu. Aku telah mengecewakanmu, Jiusu. Kamerat, apa yang sedang kau lakukan? Aku bersalah, aku pantas mati. Jiusu, aku sangat menyesal. Tapi bagaimana bisa kau tanpa sepatah kata pun menyingkirkan anak kita? Jiusu, Bayi yang dia gugurkan itu bukan anak ayah. kau tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Karena aku belum menceraikan macan betina di rumah itu. Dan kau bahkan tidak peduli padaku. Apa yang kau ucapkan? Aku tidak mengenalmu, apa yang kau tatap. Cepat cari departemen keamanan. Jiusu, aku akan melakukannya demi dirimu. Menceraikan macan betina di rumah itu. Bagaimana bisa kau tanpa sepatah kata pun menyingkirkan buah cinta kita, anak kita, Jiusu? Lepaskan. Ya Tuhan. Apakah orang yang berselingkuh sebegitu tidak tahu malunya sekarang? Aku dengar dia seorang janda. Janda menikah lagi bukanlah skandal. Seorang janda menikah lagi itu hal yang wajar. Tapi dia bersama pria beristri. Itu tidak tahu malu. Itu kejam. Tidak, dia bukan janda. Saya pernah melihat suaminya. Dia datang setiap hari. Dia tinggi dan tampan. Saya dengar dia seorang peneliti. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku. Kakak ipar. Kau benar-benar menemukan seseorang yang sudah beristri. Dan kau hamil olehnya. Jadi bagaimana jika aku sudah menikah? Kita benar-benar saling mencintai. Aku akan menceraikannya. Dia tidak suka menjadi ibu tiri. Aku bahkan akan melepaskan ketiga anakku untuk fokus pada anaknya. Kau benar-benar tidak punya hati. Kau bahkan tega menelantarkan darah dagingmu sendiri. Selama aku berada di sisinya, tidak ada hal lain yang penting. Jiusu, bisakah kau merasakan betapa aku mencintaimu? Aku mohon tolong berhenti lari dariku. Jiusu, Diam. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Berhenti mengoceh di sini. Keluar. Jiusu, jangan sedih. Jiusu, aku tahu kau sedang terluka saat ini. Tapi itu lebih menyakitiku. Pergi. Pergi. Aku akan kembali menemuimu malam ini. Kau. Benar-benar pertunjukan yang layak untuk keluarga seniman. Itu profesionalisme murni. Menyewa seseorang untuk menjebakku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kakak ipar. Aku tahu kau membenciku. Tapi kau tidak bisa memfitnahku seperti ini. Semuanya nilailah sendiri. Pria macam apa?
yang akan menanggung kesalahan seperti ini pada dirinya sendiri. Gelandangan tapi sombong sekali. Sangat tidak tahu malu. Itu benar-benar memalukan bagi keluarga staf peneliti kita. Dia berbohong. Aku bahkan tidak mengenalnya. Aku. Kakak ipar. Kakak ipar, jika kau merasa dijebak, jelaskan kepada semuanya. Mengapa kau merendahkan dirimu seperti ini? Kamu masih terlalu baik. Sudah jelas. Dia pingsan karena takut hubungan gelapnya terbongkar. Makhluk tidak tahu malu. Mencoreng reputasi keluarga staf peneliti kita. Saya akan memastikan semua orang tahu tentang ini. Saya akan membuat suaminya menceraikannya. Aku menunggu penjelasanmu tentang hubunganmu dengan Lin Changsheng. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak melakukannya, Su Hyu yang menjebakku. Tanpa alasan sama sekali. Mengapa dia memfitnahmu? Dia membenciku, dan dia lebih membencimu. Hari ini di antara orang-orang yang menonton, ada anggota keluarga dari staf peneliti. Mereka pasti akan melaporkan ini kembali ke lembaga. Begitu organisasi mengetahuinya, mereka pasti akan meluncurkan penyelidikan. Apa yang akan kita lakukan nanti? Promosimu pasti akan terpengaruh. Itu Su Hui. Wanita ini, dia pasti menerima suap dari Lu Fei untuk membantunya menyabotaseku. Dia menghalangi jalanku menuju promosi. Tidak. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal kali ini. Kita harus membuatnya kembali. Chang Zheng, aku punya cara untuk membuatnya menghilang. Aku hanya tidak tahu apakah kau punya keberanian untuk itu. Tepat sekali. Aku bekerja sangat keras untuk sampai di posisiku saat ini. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya merusak promosiku. Kau atur seseorang untuk melakukannya. Semakin cepat semakin baik. Su Hyu, The film was Kali ini, translated and narrated aku by akan M membuat Media. hidupmu seperti di neraka. Kau akan menyesal pernah dilahirkan. Xiao Su. Hari sudah mulai larut. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk mengantar makanan dulu. Masih ada ginseng di lemari. Ambil ayam yang saya beli pagi ini. Dan rebus semuanya bersama-sama. Kita akan makan anak malam ini. Baiklah, Bibi Qin. Duduklah dulu. Bibi Qin, ada apa? Hanya penyakit lama saya. Kalau begitu Bibi harus istirahat. Aku akan mengantarkan makanan. Setelah aku menangani masalah dengan Lu Fei, aku akan kembali untuk memasak ayam. Xiao Su, saya telah merepotkanmu lagi. Seandainya saya punya anak perempuan sebaik dirimu, alangkah indahnya itu. Kalau begitu aku akan menjadi anak baptismu. Saya akan menjadi ibumu, bukan ibu mertuamu. Aku pergi mengantarkan makanan sekarang. Xiao Su, saya tentu akan senang menjadi ibu baptismu. Namun berita tentang Sun Ming yang membuat keributan di rumah sakit sudah sampai ke telinga pimpinan. Dalam beberapa hari ke depan, organisasi akan mengirim orang ke rumah sakit untuk menyelidiki Jiang Zhou dan Lin Changsheng. Saya khawatir di saat kritis ini, itu akan memancing pasangan bajingan itu. Selama kau tidak keberatan denganku, tidak masalah. Kalau begitu aku antar makanan untuk saudara baptisku dulu. Jangan benar-benar menganggap putraku sebagai saudara. Saya perlu memikirkan cara untuk membantu hubungan mereka. Siapa di sana? Apakah itu hanya imajinasiku? Atau mungkin orang kiriman Lin Changsheng dan Xiang Sui? Karena mereka putus asa. Aku akan menggunakan ruang itu untuk mengintai. Kakak Hu, begitu kita melewati gang ini akan ada lebih banyak orang. Ayo cepat. Dan kepung dia dari depan dan belakang. Kita akan mengikatnya. Besok kita bisa mengirimnya pergi dengan pengiriman itu. Untuk dijual sebagai istri di pegunungan. Saya akan memutar ke depan untuk berkoordinasi. Kamu pukul dia dari belakang. Jiao Zhu, demi kau dan anak itu, aku telah mempertaruhkan segalanya. Ruang angkasa kirim aku kembali. Keparat. Kemana dia pergi? Apakah kau mencariku? Berani-beraninya menguntitku. Aku akan memastikan kau tidak pergi dalam keadaan utuh. Pertama mari kita cari bukti bahwa Lin Changsheng dan Xiang Sui menyewa orang-orang ini.
Lalu, aku akan pergi ke polisi. Mungkinkah Zhang Sui tidak hanya tidur dengan Lin Changsheng? Gagang pisau itu diukir dengan nama Fang Fang. Dan dia terlihat 70% mirip dengan Lin Fang Fang. Lin Changsheng membantu orang lain membesarkan anak. Ini adalah bukti penting. Ruang angkasa simpan itu. Siapa di sana? Gadis ini cukup menarik. Pedas dan cantik. Dia akan sempurna untuk tukang daging Xiang yang sudah berumur 50 tahun dan belum menemukan itu. Ini ke polisi. Jika kita terlambat mungkin sudah tidak ada gunanya. Kenapa kau belum melemparkannya ke ruang bawah tanah? Angin bertiup kencang akhir-akhir ini. Saya dengar kota telah membentuk satuan tugas khusus dan mereka datang untuk kita. Sebelum barang kiriman ini berhasil dikirim keluar malam ini. Saya harus berhati-hati. Kekasih Xiang Su adalah seorang pedagang manusia. Aku dengar banyak wanita dan anak hilang akhir-akhir ini. Mungkinkah mereka dalangnya? Belati milikku hilang. Dia pasti telah mencurinya. Belati itu diukir dengan nama Xiao Wei dan Fang Fang. Jika ketahuan bahwa Fang Fang dan Xiao Wei adalah darah dagingku sendiri, Jiang Su dan aku tamat. Kakakku, biarkan aku membangunkannya dan bertanya padanya. Belati itu sangat penting bagiku. Baiklah, saya beri waktu setengah jam. Entah kau menemukan benda itu atau tidak, saya harus memasukkannya bersama barang lain. Segera. Jika polisi muncul dan menemukan kita semua tamat. Terima kasih kakakku. Begitu khawatir mencari belati itu. Mungkinkah Lin Fang Fang adalah anak dari hubungan gelapnya dengan Xiang Sui? Ruang angkasa rekam ini. Dasar wanita kotor, beraninya kau mengambil belatiku. Sepertinya jika aku tidak memberimu rasa sakit, kau tidak akan tahu apa yang mampu kulakukan. Apakah Zhang Sui tahu tentang urusan kotor kalian ini? Apa hubungannya dengan dia? Dia dan aku hanya berasal dari kampung halaman yang sama. Kembalikan belati itu padaku sekarang juga, atau aku akan membunuhmu. Hidupku tidak penting. Katakan padaku, apakah Lin Changxing tahu bahwa dia selama ini membesarkan anak orang lain? Menurutmu, apakah dia akan membunuh anak-anakmu? Diam jika terjadi sesuatu pada Fang Fang dan Xiao Wei. Aku akan menguliti hidup-hidup inci demi inci. Bahkan Xiao Wei adalah anaknya. Apa yang lucu? Tertawa lagi, dan aku akan memotong lidahmu. Ruang angkasa belati. Jadi dia benar-benar seorang anak yang lahir dari hubungan gelapmu dengan Xiang Sui. Jalan. Kau menipuku. Benar sekali. Aku menipumu. Apa yang akan kau lakukan soal itu? Aku akan membunuhmu. Kami sudah menggeledahmu beberapa kali. Kau tidak membawa apa-apa. Bagaimana belati ini bisa ada di tanganmu? Aku tahu sihir. Bicara. Di mana ruang bawah tanahnya? Buka pintunya. Dan biarkan yang lain keluar. Kau pikir kau pantas mengancamku? Aku akan mengajarimu hari ini. Bagaimana pisau ini seharusnya digunakan. Ruang angkasa batu bata. Katakan padaku di mana ruang bawah tanahnya. Bahkan jika aku membiarkan mereka semua pergi, kau tidak akan bisa melarikan diri. Seluruh desa ini adalah orang-orang kami. Jika kau pintar, kau akan melepaskanku sekarang juga. Cukup bicara di mana ruang bawah tanahnya. Jangan pukul aku. Aku akan bicara. Seorang wanita berani memukulku. Sepertinya menjualmu kepada tukang daging Shan. Terlalu baik untukmu. Ruang angkasa kapak. Aku akan mematahkan tangan dan kakimu, dan menjualmu kepada yang termiskin dari istri dari 4 bersaudara. Ambil kembali. Apakah kau baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Wajah dan kepalaku dipukuli olehnya. Dia mencoba membelahku dengan kapak. Kapak apa? Kau baru saja bilang, kau akan mematahkan tangan dan kakiku. Dan menjualku ke keluarga 4 bersaudara di desa itu. Kau omong kosong. Tanganku patah. Aku akan melaporkanmu. Tutup mulutmu. Tidak ada lagi yang seperti itu sekarang. Kami sudah mengepung desa ini. Rekan-rekanmu semuanya telah ditangkap. Kapten Jiang dan yang lainnya masih ada di ruang bawah tanah. Ada banyak wanita dan anak disembunyikan di dalam. Kameratsu, kau telah melakukan jasa besar kali ini. Aku pasti akan melaporkan ini kepada atasan. Bawa mereka ke ruang bawah tanah. Dan selamatkan orang-orang yang terperangkap di dalam. Perdagangan wanita dan anak-anak adalah kejahatan serius.
Tunggu saja sampai kau membusuk di penjara. Bawa mereka pergi. Ayo pergi. Polisi sudah datang. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Aku akan pulang dan berbaring. Baik atau tidaknya kau biar dokter yang menentukan. Aku baik-baik saja. Lukanya hanya terbuka sedikit dan berdarah. Kau seharusnya yang beristirahat di tempat tidur. Baik, atau tidaknya kau dokter yang memutuskan. Dokter menyuruhmu berbaring dan istirahat. Ibu, Jangan panggil aku seperti itu, dan jangan menatapku. Di keluarga ini, Xiao Su yang membuat keputusan. Aku ingin meminta Bibi Qin menjadi ibu baptisku. Aku akan mengambilkan sepanci air panas. Minumlah lebih banyak air panas, kau akan lebih cepat pulih. di keluarga kita. Ibu, ingin dia menjadi kakakku. Nah, aku dengar bahwa lukamu terbuka kembali. Karena kau menggendong Xiao Su ke ambulans, ibu belum pernah melihatmu memberikan perawatan kepada seorang wanita seperti ini sebelumnya. Dia adalah penyelamat kita. Tanyakan pada hatimu sendiri, apakah kau ingin dia menjadi saudaramu atau istrimu? Apakah ada masalah atau tidak, biar dokter yang menentukan. Aku tidak butuh saudara perempuan. Kerja bagus persis seperti ibu. Ibu akan pergi mengambilkanmu air. Lin Changxiang, bisakah kau berhenti mengendap-endap? Tidak ada kelainan. Sepertinya orang-orang yang disewa Shangzhe tidak mengkhianatinya. Itu, aku dengar beberapa waktu lalu bahwa kau diculik oleh pedagang manusia. Aku datang untuk menunjukkan kepedulian. Bagaimana keadaanmu, kau tidak terlukakan? Begitu bersemangat untuk muncul dan menguji keadaan. Sepertinya kau ikut campur dalam penculikanku oleh Chen Jinlong juga. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan bukti. Aku sangat baik, lebih baik dari sebelumnya. Baguslah selama kau baik-baik saja. Aku datang ke sini untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Baru saja, ada pria yang tidak kukenal pergi ke rumah sakit dan membuat keributan besar tentang kehamilan kakak ipar. Aku khawatir itu akan memengaruhi promosiku. Kita adalah suami istri. Kau harus membantuku. Bagaimana kau ingin aku membantu? Begini, Xiao Su, aku sudah memikirkannya. Cara paling aman saat ini adalah dengan mengumumkannya ke publik bahwa aku mempercayai Shangzhu tanpa syarat. Hanya dengan begitu, akankah orang-orang berhenti bergosip? Dan lembaga penelitian tidak akan menyelidikinya lagi. Jadi kau ingin mengakui secara terbuka bahwa kau dan Xiangzhu adalah suami istri? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin? Dia dan saya tidak bersalah. Saya hanya tidak ingin memengaruhi hasil evaluasi di saat yang menentukan ini. Lagi pula, jika saya menjadi direktur ini, kamu juga akan menikmati keuntungannya. Aku tidak setuju. Lin Changxiang, kau dan aku adalah satu-satunya pasangan yang menikah sah. Jika kenaikan pangkatmu mengharuskanmu untuk tampil sebagai suami Shangzhui, maka aku lebih suka kau tidak menjadi direktur. Aku akan tetap di sini jadi istri petani bersamamu seumur hidup. Seorang petani, kamu bersedia menjadi istri petani, tapi saya tidak bersedia menjadi petani. Xiao Su, sekali ini saja. Tolong bantu saya sekali ini saja. Mustahil. Lin Changxiang ini batas kesabaranku. Apakah kamu tahu apa arti pemilihan ini? Bagi saya, begitu saya gagal, begitu Luffy meninggalkan militer, dia akan menjadi atasan saya. Jadi selama 10 tahun ke depan, saya hanya bisa tetap menjadi kepala departemen. Masa depan, saya akan hancur. Jika kamu akan memaksa saya, jangan salahkan saya jika saya melupakan ikatan pernikahan kita. Saat kau dan Xiangzhui bersekongkol dengan para pedagang manusia untuk mencoba menjualku ke pegunungan, apakah kau pernah memikirkan ikatan pernikahan kita? Apa yang kamu The film bicarakan? was translated Saya tidak kenal and pedagang manusia narrated manapun. by M. Media. Jika kau tidak ingin orang tahu, kau seharusnya tidak melakukannya. Kau dan Xiangzhui tunggu saja polisi datang dan menyelidiki. Saat waktunya tiba, aku akan mengeluarkan belati dan rekaman itu untuk membuktikan bahwa kedua anak itu milik para pedagang manusia. Melihatmu dan Xiangzhui. Bagaimana? Dia tidak tahu bahwa kita yang menyewa mereka kan?
Dari mana kamu menemukan orang-orang bodoh seperti itu? Jaringan perdagangan manusia itu sudah ditangkap oleh polisi. Polisi akan segera menemukan kita. Tidak, Su Hyu berbohong padamu. Jin Long tidak akan mengaku. Bahkan jika bukan untukku. Kau harus melakukannya demi... Untuk apa? Bicara. Bicara. Akan melakukan apa saja untukmu. Bicara. Fang Fang dan Xia Wei adalah anak Chen Jinlong. Demi masa depan anak-anak, Chen Jinlong tidak akan pernah mengkhianatiku. Penghinaan besar. Bagaimana mungkin aku bisa membicarakannya? Sakit. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa orang yang kamu temukan tidak akan menjual kita saat diinterogasi oleh polisi? Dia adalah sepupuku dari kampung. Ibuku pernah menyelamatkan nyawanya. Dia tidak akan bicara. Aku khawatir tentang Su Hyu. Aku takut dia akan membuat keributan di lembaga penelitian dan membuat pimpinan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jangan khawatir kali ini. Saya tidak akan berhati lembut lagi. Su Wei harus dikirim kembali ke desa. Jika tidak, saya tidak keberatan membuatnya menghilang. Rumah sakit. Kau masih harus ditopang saat berjalan. Bagaimana mereka bisa mengizinkanmu keluar RX minggu depan? Mungkinkah dokter salah MN diagnosis MO? Aku akan meminta dokter memeriksa ulang. Kau sekarang juga. Tidak. Jangan. Jangan menyusahkan pihak rumah sakit lagi. Aku akan pulih perlahan setelah keluar nanti. Lagi pula aku berjalan dengan mantap berkat dukunganmu. Ini semua salahku. Jika kau tidak membantuku masuk ke ambulans, lukamu tidak akan robek. Dan kau tidak akan berada di rumah sakit. Lukaku yang terbuka kembali tidak ada hubungannya denganmu. Teruslah berjalan bersamaku sebentar lagi. Angin sepoi-sepoi ini terasa cukup nyaman. Kau tidak bisa menggunakan alasan sebagai pasien untuk bersikap keras kepala. Dokter menyuruhmu istirahat dengan benar. Bagaimana bisa kau berkeliaran di luar? Bersamamu jauh lebih nyaman daripada berbaring di tempat tidur. Xiao Su, Bibi kehilangan Xiao Bao. Bukankah Luffy punya orang yang mengikuti mereka? Bagaimana mungkin Xiao Bao bisa hilang? Ini salahku karena tidak mengawasi Xiao Bao dengan cermat. Ini bukan salah nenek. Ini salahku karena tidak mengawasi adik perempuanku. Saat nenek meminta penjahit untuk membuatkanku baju baru, adikku sedang bermain kancing di lantai. Lalu dalam sekejap mata, dia menghilang. Apakah orang-orangku tidak melihat sesuatu yang ganjil? Kau punya orang yang menjaga pintu. Orang itu pasti menyelinap keluar lewat belakang. Pelayan toko mengatakan. Dia terus menciumi Xiao Bao. Dan Xiao Bao terkikik. Jadi dia pikir itu ayahnya sendiri. Tidak perlu menebak itu, pasti Lin Changxiang. Ayah kandung Xiao Bao. Binatang apa dia? Tega melakukan ini pada anaknya sendiri. Jangan khawatir. Aku akan mencarinya sekarang juga. Dan membawa Xiao Bao kembali. Kau tidak boleh pergi. Dia adalah ayah kandung Xiao Bao. Wajar saja jika dia mengambil anaknya. Jika kau pergi untuk memintanya kembali, dia hanya akan menjebakmu karena menggunakan taktik curang untuk bersaing. Lagi pula kau tadi terlalu lemah bahkan untuk berdiri. Aku bisa menahannya jika aku memaksakan diri. Tujuan Lin Changsheng mengambil Xiao Bao adalah untuk menjadikannya sandera. Aku akan menemuinya dan memberikan kejutan besar. Jika kau pergi aku ikut denganmu. Jangan coba-coba mengusirku dengan bicara soal promosi. Aku bukan Lin Changsheng. Aku tidak peduli dengan reputasiku. Juga tidak peduli dengan karirku. Aku hanya mencari ketenangan hati. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Beri jalan, beri jalan. Dulu aku mengira semua pria sama saja. Hanya peduli dengan masa depan mereka sendiri. Tapi Luffy benar-benar berbeda. Ibu mari kita minta bantuan paman. Dia dan nenek adalah orang baik. Tolong bawa Dabao ke lembaga penelitian. Jangan tunjukkan wajahmu. Biarkan Dabao menyerahkan The bukti film was ini translated kepada pimpinan. and narrated by M Media. Dabao, ibu akan menunggumu di tempat Xiangsue. Menunggu kau membawa para pemimpin untuk menyelamatkan ibu. Bisakah kau melakukannya? Jangan khawatir ibu. Aku pasti bisa melakukannya. Berhati-hatilah dirimu sendiri. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Bagaimana denganku? Apa tugasku? Bibikin menunggumu. Begitu kau mendengar keributan di tempat Xiangsue, tolong bawa lebih banyak orang untuk menonton pertunjukannya. Dimengerti, saya akan menyelesaikan misi.
Berdasarkan perhitunganku, Kapten Xiang sudah mendapatkan bukti Zhang Zue dan Lin Changxiang menghasut Cheng Jinlong untuk menculikku. Hari ini, aku akan merekam bukti tak terbantahkan mengenai hubungan gelap Lin Changxiang agar lembaga penelitian dan polisi bisa bersama-sama menuntut pertanggungjawabannya. Lin Changxiang di mana Xiao Bao? Kembalikan dia padaku sekarang juga. Xiao Bao. Dia tidur nyenyak di dalam lemari. Sekarang biarkan saya memberitahumu. Rencana saya. Anda harus segera membawa kedua anak itu kembali ke kota asalnya. Dan kamu tidak boleh datang ke Henan lagi. Jika tidak, kamu mungkin tidak akan melihat Xiao Bao hidup lagi. Lin Changxiang, Xiao Bao adalah putri kandungmu. Bahkan harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Kau tega menyakiti darah dagingmu sendiri. Hanya demi melarikan diri bersama Zhang Zue. Apakah kau masih manusia? Putri kandung. Begitu saya menaiki tangga kesuksesan dan mendapatkan kekayaan. Bahkan jika saya adalah ayah kandungnya, saya akan tetap memunggunginya tanpa berpikir dua kali. Ini bukan sekadar soal meniti karir bukan. Ini juga soal hubungan gelapmu dengan Zhang Zue, Lin Xiaoye, dan Lin Fangfang. Mereka adalah anak yang kalian berdua miliki bukan? Bagaimana kamu tahu? Saat Lin Fangfang lahir, kita bahkan belum menikah. Kau dan Zhang Zue saling mencintai. Mengapa kau menikah denganku? Ini adalah penipuan. Pernikahan kita tidak sah. Memiliki istri tidak menghentikan pria untuk mencari wanita lain. Lagi pula, saya tidak menodongkan pisau ke lehermu dan memaksamu menikah dengan saya. Ayahmulah yang putus asa mencarikanmu rumah, yang memohon kepada saya untuk itu. Saat aku jatuh ke air waktu itu, aku sama sekali tidak butuh kau menyelamatkanku. Aku bisa berenang naik sendiri. Kaulah yang bersikeras menyelamatkanku. Menggunakan utang nyawa untuk memaksa ayahku menikahkanku denganmu. Aku menolak menikah denganmu. Tapi kau menulis 999 surat cinta dan melamarku di depan umum. Tapi saya benar-benar menyukaimu saat itu. Kamu masih muda cantik dan mau bekerja keras. Ini semua salah si bodoh Zhang Zue. Dia mencegat uang dan surat yang saya kirimkan kepadamu. Jika tidak, kamu tidak perlu datang mencariku. Dengan Zhang Zue yang memanjakanmu. Dan aku yang menunggumu di rumah. Kau benar-benar tidak punya malu. Berkah dua rumah tangga. Bukankah itu tujuan utama seorang pria? Berjuang untuk maju. Seperti ini, jika kamu tidur dengan saya beberapa kali lagi, kamu akan mengerti. Lin Changxiang, lepaskan aku. Kau binatang. Lepaskan aku. Kamu adalah istri sah saya. Apapun yang ingin saya lakukan kepadamu adalah hal yang wajar. Bukankah kamu bilang kamu mencintaiku, cemburu pada Zhang Zue, dan ingin bersamaku? Mengapa kamu tidak mau sekarang? Setiap kata yang kuucapkan adalah kebohongan. Apa kau benar-benar merasa dirimu itu hadiah? Kau benar-benar makhluk menjijikan. Aku merasa mual hanya dengan berbicara padamu. Itu membuatku ingin muntah. Kamu pikir saya kotor? Saya akan tunjukkan seperti apa kotor yang sebenarnya. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Apa kau tidak takut aku akan melaporkanmu ke polisi? Melaporkan saya apakah kamu punya nyali? Dengan status saya saat ini, menghancurkanmu lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Apa kau tidak takut ketahuan? Ditemukan, kamu adalah seorang yatim piatu. Jika kamu mati tidak ada yang akan menyadarinya. Jika kamu pintar, saya mungkin masih bisa menemukan rumah yang layak untuk kedua anak itu. The film Jika was tidak, translated saya akan and mengirim mereka ke narrated bawah by untuk M menemanimu. Media. Kamu menjahit pakaian dan ikat pinggangmu menjadi satu. Kamu benar-benar sudah berjaga-jaga terhadap saya sejak awal. Apalagi yang kau harapkan? Aku datang untuk menemui binatang sepertimu. Aku harus bersiap. Kalau begitu aku pasti orang bodoh. Kamu pikir ini bisa menghentikan saya? Kamu meremehkan saya. Ruang angkasa. Belati alat perekam. Hati-hati jangan bergerak atau kamu mungkin terluka. Itu akan sangat disayangkan. Kamu benar-benar menyembunyikan senjata. Ini bukan senjata. Ini adalah hadiah untukmu. Dengarkan baik-baik. Ada kejutan. Katakan padaku, apakah Lin Changxing tahu? Dia selama ini membesarkan anak orang lain. Apakah dia akan membunuh anak-anakmu? Fangfang dan Xiaowei. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku akan mengirismu sampai berkeping-keping saat kau masih hidup. Tidak. Mustahil. Fangfang dan Xiaowei. Bagaimana mungkin mereka bukan anak-anak saya? Itulah yang diakui sendiri.
oleh pedagang manusia Cheng Jinlong. Jika kau tidak percaya padaku. Konfrontasi Shang Zui soal itu. Chang Zhen, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah setia padamu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Belati Jinlong, mengapa ada di tanganmu? Kamu menyelingkuhi saya. Saya telah membesarkan anak haram orang lain secara cuma-cuma. Saya akan membunuhmu. Menghilangkan nyawa. Ini baru permulaan dari pembalasan. Begitu aku menyelamatkan Xiao Bao, aku akan melihatmu mendapatkan balasan. Lepaskan. Kepala Shou. Wanita inilah pelakunya. Dialah yang berselingkuh dari saya. Dialah yang menyelingkuhi saudara laki-laki saya. Saya kehilangan kendali dan melukainya dengan pisau. Dan berpikir bahwa aku selalu percaya bahwa dia dan Jiang Zhu adalah pasangan yang penuh kasih, keluarga yang bahagia. Aku tak pernah membayangkan semuanya bohong. Pasangan pezina yang serasi. Dan pria ini sebenarnya seorang intelektual. Seorang peneliti. Kepala ini adalah bigami. Ini harus dihukum berat. Lin Changshen. Kau mengabaikan fakta bahwa kau sudah menikah. Dan hidup sebagai suami istri dengan Shang Xue. Kau telah mengkhianati kepercayaan dan pengembangan dirimu oleh lembaga penelitian. Ikutlah dengan kami. Tidak. Kepala. Saya tidak peduli apa pendapat Shang Zhu tentang saya. Saya selalu hanya menghormatinya sebagai kakak ipar. Mengenai Fang Fang dan Xiao Wei, saya selalu mengira mereka adalah anak saudara laki-laki saya. Hasilnya anak itu adalah anak Shang Zhu dan selingkuhannya. Jadi dalam kemarahan, saya menikamnya. Bagus dia tidak sadarkan diri. Dengan begitu cerita kita tidak akan bertabrakan. Kamu telah merusak rencana besar saya. Seseorang bawa dia ke rumah sakit. Kau cukup munafik bukan? Membesarkan anak orang lain. Tidakkah kau melanggar prinsip pernikahan kita? Saya tidak melakukannya selama 4 tahun. Saya selalu percaya, dia tetap menjaga kesuciannya untuk kakak laki-laki saya. Jadi, karena rasa terima kasih, saya telah merawatnya dan putranya selama ini. Saya sama sekali tidak melakukannya. Lalu bagaimana dengan ini? Saat Shen Zui menjalani operasi, mengapa kau mengisi suami di kolom hubungan? Lu Fei, kamu benar-benar tidak tahu malu. Untuk memperebutkan posisi direktur ini dengan saya, kamu benar-benar tidak punya harga diri. Tapi hati nurani saya bersih. Jangan pernah berpikir untuk menjatuhkan saya. Kepala, formulir persetujuan operasi ini hanya bisa ditandatangani oleh seorang suami. Situasinya sangat kritis saat itu. Saya hanya berusaha menyelamatkan nyawa Shang Zhu. Saya tidak punya pilihan lain selain menulis suami. Di kolom itu, ini milik saya. Paling tidak ini menunjukkan saya pria yang jujur. Ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai bukti saya memiliki hubungan yang tidak pantas dengannya. Lu Fei, tunggu saja sampai saya melaporkanmu. Posisi direktur hanya boleh menjadi milik palsu. Kepala, saya ingin melaporkannya. Sebelum Lu Fei pensiun, dia sudah mengincar posisi direktur Institut Penelitian. Saya melaporkannya. Sebelum kau melaporkannya, mari kita selesaikan urusan kita sendiri dulu. Bibikin tolong, jaga anak-anak untukku. Dengarkan ini. Tolong antarkan kedua anak itu kembali ke kampung halaman mereka. Jika tidak, saya takut kau tidak akan melihat Xiao Bao hidup lagi. Xiao Bao adalah putri kandungmu. Bahkan harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Kau benar-benar tega menyakiti darah dagingmu sendiri. Apakah kau masih manusia? Begitu saya naik jabatan dan menjadi kaya, bahkan jika saya ayah kandungnya, saya akan tetap membuang mereka tanpa berpikir 2 kali. Kapan kau merekam ini? Kau wanita jalang. Mesin sebesar itu. Di mana kau menyembunyikannya tadi? Lin Changshen. Melakukan kekerasan di depan umum. Itu adalah tindak pidana tambahan. Istri. Meskipun hanya demi anak-anak, maafkan aku sekali lagi. Aku akan segera mengirim Shang Zhu pergi. Tidak bisakah kita hidup dengan baik mulai sekarang? Selama 4 tahun, kau berselingkuh dengan Xiang Sui, anak-anak, dan aku harus menjual darah untuk bertahan hidup. Aku sudah pernah mati sekali. Sejak hari aku hidup kembali. Aku memutuskan bahwa aku akan menuntut keadilan untuk diriku dan anak-anakku.
Komandan, ini adalah rekaman hubungan tidak pantas antara Lin Changsheng dan Xiang Sui, serta ancaman mereka untuk mencelakaiku. Dia bahkan mencoba melakukan pembunuhan. Aku memohon agar Anda menghukumnya dengan berat. Tidak. Su Hui, apakah kau benar-benar tidak peduli dengan ikatan pernikahan kita? Kau melaporkanku. Tunggu saja kau. Tunggu saja kau. Menunggu tidak masalah. Aku sebenarnya sedang menunggu. Begitu urusanmu di lembaga penelitian selesai, aku akan menunggumu di kantor polisi. Chen Jinlong sudah mengaku. Kau dan Xiang Xue menyuapnya untuk menculik Su Hui. Buktinya tak terbantahkan. Kau dan Xiang Xue bisa menunggu untuk masuk penjara. Seseorang bawa dia pergi. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai? Bikin maaf merepotkan Anda hari ini. Xiao Bao baru saja dibius dan dibuat pingsan olehnya. Aku khawatir akan efek sampingnya. Aku harus segera membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Cepatlah. Kita harus pergi sekarang. Ikuti mereka cepat. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Kau tidak bisa menjaga 2 anak sendirian. Sudah diputuskan. Ini adalah anak-anakku. Beri aku kesempatan. Aku akan menjadi ayah yang baik.